Kenapa kostum kuning Wolverine baru dipakai sekarang? Kenapa dalam film-film X-Men besutan studio 20th Century Fox, kita tidak pernah menyaksikan Wolverine mengenakan setelan ikoniknya? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro. Ya, bersamaan dengan rilisnya Deadpool and Wolverine, banyak penggemar baru atau mungkin juga penggemar lama yang kemudian menanyakan pertanyaan seperti ini. Memang, Wolverine menjadi salah satu karakter legendaris dari alam semesta Marvel yang berhasil dihidupkan dengan baik oleh the one and only Hugh Jackman tanpa pernah digantikan oleh pemeran yang lain. Sosoknya sudah muncul setidaknya 9 kali dari total 11 film X-Men yang sudah ditayangkan. Dan karena posisinya yang dianggap penting, juga menjadi karakter sentral yang mendapatkan banyak perhatian dari para penonton, film X-Men besutan Fox bahkan dianggap terlalu Wolverine-sentris karena posisinya yang mengalahkan karakter lain dalam film tersebut. Bahkan para penonton awam pasti pernah beranggapan bahwa X-Men itu adalah Wolverine, bukan istilah untuk menyebutkan sebuah tim berisikan para mutan. Apakah kalian termasuk yang beranggapan seperti ini? Tenang saja, kita semua sama, karena ketika masih kecil, saya juga menganggap X-Men itu ya Wolverine. Hingga setelah beranjak dewasa, saya mulai mengerti bahwa X-Men dan Wolverine adalah dua kata dengan arti yang sangat berbeda. Nah, meskipun Wolverine mendapatkan atensi yang banyak dari para penonton, sayangnya ada beberapa hal yang kurang cocok jika kita menyamakan sosok Wolverine versi live action dengan Wolverine versi komik sebagai materi sumbernya. Pertama, Wolverine versi komik memiliki tubuh yang cenderung pendek. Tingginya hanya 160 cm, jadi sangat terlihat pendek jika disandingkan dengan mutan-mutan lain yang menjadi anggota X-Men, atau jika kita bandingkan dengan karakter superhero lain dari semesta Marvel. Sementara versi live action yang diperankan oleh Hugh Jackman memiliki tinggi sekitar 188 cm, menjadikan karakternya kurang akurat dengan versi komik jika kita membahas mengenai tinggi tubuhnya. Selain itu, ada hal yang menjadi bahasan utama dalam video kita kali ini. Wolverine dalam komik selalu mengenakan kostum ikoniknya yang berwarna kuning cerah setiap kali dia beraksi. Sementara dalam versi live action, Wolverine tidak pernah sekalipun mengenakan kostum ikonik tersebut, menjadikan karakternya sekali lagi kurang akurat dengan versi komik sebagai materi sumbernya. Nah, kira-kira apa alasan utama Wolverine tidak pernah mengenakan setelan kuning ikoniknya sebelum film Deadpool and Wolverine dirilis? Berikut beberapa jawaban paling masuk akal yang sudah kami temukan. Jawaban pertama yang paling jelas adalah keputusan mutlak dari sutradara film X-Men untuk tidak memperbolehkan Wolverine mengenakan kostum kuning cerah ikoniknya. Tentunya, setiap sutradara memiliki visi masing-masing ketika mereka mengerjakan suatu film. Studio sudah memberikan kepercayaan kepada setiap sutradara untuk mengolah film-film yang sedang dikerjakan sesuai dengan pandangan dan gagasan mereka, untuk kemudian mengarahkan film menjadi sebuah karya yang membawa kesuksesan. Hal inilah yang terjadi dengan Wolverine di setiap film X-Men. Saat film X-Men pertama kali keluar, tepatnya pada tahun 2000, pada tahun-tahun tersebut, film yang mengangkat tema tentang pahlawan super masih dipandang rendah oleh sebagian besar studio dan bahkan masyarakat umum. Tema ini dianggap sebagai sebuah hal konyol yang digemari oleh anak-anak. Dan ada keyakinan bahwa jika sutradara menampilkan pria dewasa dengan setelan spandek kuning cerah dalam sebuah film layar lebar, para penonton tidak akan ada yang menganggapnya sebagai sebuah film yang serius. Atas dasar itulah, sutradara dan tim produksi yang saat itu mengerjakan film X-Men pertama mencoba untuk fokus pada karakter X-Men bukan sebagai sebuah tim berisikan pahlawan super, melainkan sebagai tim penyerang khusus, dan mereka mengenakan perlengkapan yang lebih praktis serta sederhana untuk menjalankan misi semacam itu. Penggunaan kostum yang berbeda dengan komiknya juga sempat dijelaskan dalam salah satu adegan dalam film X-Men pertama. Kala itu, Wolverine menanyakan kenapa mereka harus mengenakan kostum seragam berwarna hitam saat menjalankan misi. Cyclops kemudian mengcounter pertanyaan tersebut dengan bertanya apakah Logan lebih menyukai kostum dari spandek berwarna kuning. What would you prefer? Yellow spandex?
Adegan ini seolah menjelaskan visi dari sutradara film tersebut. Meskipun menceritakan tema superhero, mereka berusaha agar tidak terlihat terlalu konyol, dan yang lebih penting, tokoh-tokoh yang dimunculkan harus terlihat mengesankan di dalam filmnya, bukan malah sebaliknya. Pemilihan kostum berwarna hitam tampaknya menjadi pilihan yang paling masuk akal daripada kostum spandex tipis, apalagi yang berwarna kuning cerah. Setelan hitam tersebut juga lebih baik dari segi daya tahan dan sengaja dipilih untuk mencegah paparan berlebih alias apa yang sering disebut sebagai overexposure, yang akan membuatnya terlihat mencolok di sepanjang film jika warnanya dibuat kuning cerah. Sementara film X-Men seperti yang kita tahu biasanya bernuansa dingin dan gelap, bukan yang bernuansa cerah seperti kebanyakan film-film MCU. Selain itu, kostum spandex sendiri dinilai konyol dan jadul karena film-film superhero lawas terlihat mengenakan setelan semacam itu. Dan karena film X-Men dibuat pada era yang sudah terbilang modern, maka mereka meninggalkan kebiasaan tersebut dengan tidak lagi mengenakan setelan berbahan spandex. Meskipun Wolverine tidak pernah memakai kostum kuning ikoniknya, nyatanya ide tersebut nyaris akan diterapkan dalam film solonya. Jika kalian ingat, dalam adegan yang dihapus dari film The Wolverine, Logan dikisahkan mendapatkan kostum spesial yang terlihat sangat mirip dengan versi komiknya. Sayangnya, adegan ini dihapus dan tidak dipakai dalam versi final dari filmnya, menandakan bahwa adegan ini sejatinya ditetapkan sebagai adegan alternatif saja. Setelah mengetahui cuplikan tersebut, banyak penggemar yang kemudian berasumsi bahwa adegan tersebut adalah cuplikan yang menandakan bahwa dalam film solo selanjutnya, Wolverine akan dibuat mengenakan kostum ikoniknya. Namun hingga film Logan dirilis dan Hugh Jackman yang pensiun dari peran tersebut, nyatanya kostum kuning tidak pernah sekalipun dia kenakan. Sutradara James Mangold sendiri kemudian memberikan jawaban terkait dengan hal tersebut. Menurut ungkapannya yang sudah kami persingkat, Logan dianggap sebagai karakter pahlawan super yang paling tidak narsis jika dibandingkan dengan karakter-karakter lain. Sosoknya dibuat tidak perlu memakai kostum ikonik yang bisa bertujuan untuk menjelaskan siapa dirinya ketika sedang beraksi membela kebenaran. Intinya, Wolverine versi Hugh Jackman tidak butuh pengakuan dari orang-orang bahwa dirinya adalah Wolverine dengan cara mengenakan kostum kuning cerahnya. Tanpa kostum tersebut, James Mangold selaku sutradara yang mengarahkan The Wolverine dan juga Logan berharap agar karakter Wolverine bisa dikenal orang-orang meski tanpa melibatkan kostum kuning cerahnya. Dan pada akhirnya, gagasan tersebut memang terbukti berhasil saat diterapkan. Orang-orang mengenal Hugh Jackman sebagai Wolverine yang legendaris bahkan tanpa memakai kostum ikoniknya. Selain itu, film Logan mengambil referensi dari kisah Old Man Logan di dalam komik. Sebuah kisah yang menceritakan masa tua Logan yang sudah menjauh dari aksi heroiknya sebagai Wolverine. Ini termasuk dengan meninggalkan kostum kuning ikonik yang sebelumnya sering dikenakannya. Maka jelas dalam film solo terakhir tersebut tidak pernah ada gagasan untuk memberikan kostum kuning ikonik agar dipakai oleh sang Wolverine. Seperti yang kita tahu, fungsi kostum yang dipakai superhero memiliki banyak tujuan. Beberapa di antaranya, kostum bisa digunakan untuk menggambarkan ciri khas atau identitas dari suatu karakter. Juga bisa memudahkan pergerakan bagi para pemakainya. Mengenakan kostum juga bisa menjadi cara bagi pahlawan super untuk melindungi tubuh mereka dari serangan musuh. Dan dalam beberapa kasus, kostum bisa menambah kekuatan dari pemakainya karena dilengkapi dengan berbagai macam fitur dan juga senjata yang memumpuni. Jika kita singkat, kostum bisa menjadi cara untuk menggambarkan ikon atau identitas dari suatu karakter, untuk membantu pertahanan mereka dan juga membantu selama penyerangan. Sementara jika kita melihat Wolverine, saya yakin semua pasti sepakat bahwa karakter tersebut sebenarnya tidak perlu mengenakan kostum tertentu guna mendapatkan keuntungan-keuntungan dari memakai kostum yang sebelumnya sudah kami sebutkan. Wolverine versi Hugh Jackman digambarkan sebagai karakter yang tidak narsis, jadi tidak perlu mengenakan kostum khusus agar orang-orang mengenalnya. Cukup dengan penceritaan dan akting yang memumpuni, orang-orang sudah mengetahui bahwa mereka sedang melihat sosok Wolverine. Jika memakai kostum untuk perlindungan diri dan membantu selama penyerangan, rasanya Wolverine sudah memiliki kemampuan tersebut tanpa harus mengenakan kostum khusus. Seperti yang sudah kita tahu, Wolverine memiliki kerangka khusus yang dilapisi dengan logam adamantium yang sangat kuat. Logam ini bisa menjadi perlindungan dan juga membantu penyerangan dalam waktu yang bersamaan.
Maka jelas, sebenarnya Wolverine tidak perlu mengenakan kostum khusus, karena selain dianggap mengganggu pergerakannya, kostum yang melekat justru membuatnya tidak nyaman. Inilah yang kemudian menjawab kenapa Wolverine tidak pernah mengenakan kostum khusus ketika tampil di setiap film solonya. Karakter tersebut lebih menyukai mengenakan kostum tanpa lengan yang memberikan kesan terlihat lebih natural, namun tetap fleksibel untuk dipakai selama pertarungan. Dengan cara itu, Wolverine juga bisa memperlihatkan otot lengan dan dada yang terbentuk asli pada tubuhnya. Berbeda jika mengenakan kostum tertentu yang biasanya akan ditambah aksesoris khusus untuk memperlihatkan lekukan bentuk otot tubuhnya, bukan berasal dari tubuh asli pemerannya. Meski begitu, Wolverine juga selalu memakai kostum khusus ketika bergabung ke dalam misi bersama dengan tim X-Men. Selain sebagai bentuk kekompakan, Wolverine yang bersedia mengenakan kostum nyatanya berasal dari himbauan Profesor X, di mana menurutnya Wolverine bukanlah binatang liar yang gemar bertindak seenaknya. Jadi dengan memakai kostum, dia dianggap sebagai anggota dari X-Men secara resmi, alias sebagai seorang pahlawan. Nah, sementara jika kita melihat ke dalam komik, Wolverine seringkali diperlihatkan memakai kostum berwarna kuning cerah. Ini bertujuan sebagai branding atau sebuah cara untuk menonjolkan identitasnya. Orang-orang akan mengetahui bahwa karakter dengan kostum kuning tersebut adalah Wolverine. Pemilihan kostum ini dipilih oleh seniman komik guna memperkenalkan seperti apa sosok Wolverine kepada para pembaca, khususnya ketika kisah tersebut pertama kali dirilis di muka umum. Pemberian kostum sebagai ciri khas dari suatu ikon sangat diperlukan guna mengenalkan tokoh tersebut kepada khalayak ramai. Nah, meskipun selama ini Wolverine tidak pernah diperbolehkan memakai kostum kuning ikoniknya, hal berbeda justru terjadi dengan film Deadpool and Wolverine. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita sebagai penggemar akhirnya bisa menyaksikan salah satu karakter favorit kita mengenakan kostum ikonik sesuai dengan komiknya. Keputusan ini terlihat cukup menyenangkan, terlebih bagi para penggemar yang selama ini sangat menantikan dan ingin melihat jagoan favorit mereka akhirnya bisa mengenakan setelan ikoniknya. Sementara menurut pandangan kami pribadi, ada beberapa alasan kenapa pada akhirnya Wolverine dibuat memakai kostum kuning cerah ikoniknya. Ya, satu alasan yang paling jelas adalah disebabkan oleh zaman yang sudah berubah. Sejak setelah film-film X-Men 2000-an dirilis, muncullah banyak film bertemakan superhero lain di kancah industri perfilman Hollywood. Anggapan kostum cerah yang dulu sempat dipandang sebagai hal konyol, nyatanya mulai tersingkirkan seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, kita sudah mengenal berbagai macam karakter, juga tim pahlawan super, dan tentunya kita menyadari beberapa di antaranya terlihat mengenakan kostum berwarna cerah. Uniknya, sekarang tidak ada lagi yang peduli dengan hal semacam itu. Pada zaman sekarang ini, tidak ada yang menertawakan Kapten Amerika saat dia mengenakan kostum ikonik yang seolah terlihat menyelimuti dirinya dengan bendera Amerika. Atau ketika kita melihat Vision berjalan-jalan dengan pakaian hijau dan jubah kuning yang dipakainya. Persepsi tentang pahlawan super telah berubah drastis, jadi hal-hal yang tadinya dianggap konyol dan identik dengan anak-anak, kini dianggap normal-normal saja. Maka dari itu, film X-Men pun juga terlihat mulai mengikuti arus perkembangan zaman. Hingga untuk pertama kalinya, mereka menerapkan kostum berwarna cerah dalam film X-Men First Class. Para anggota awal dari tim X-Men terlihat mengenakan kostum klasik mereka, dan secara berani pihak pembuat film memilih warna kuning cerah untuk diterapkan ke dalam setelan kostumnya. Hal serupa juga diterapkan untuk kostum Logan dalam film X-Men Days of Future Past. Dirinya mengenakan kostum yang lebih berwarna dari yang sebelumnya selalu mengenakan kostum cenderung berwarna hitam polos. Ditambah lagi, jika kita melihat ke dalam adegan penutup dari film X-Men Apocalypse, semua anggota X-Men terlihat mengenakan kostum yang sangat akurat dengan versi komik. Bahkan pihak studio sangat memperhatikan setiap detail kecil dari kostum yang dikenakan masing-masing karakternya. Meski pada akhirnya kostum tersebut ditinggalkan dan tidak dipakai dalam film X-Men selanjutnya, pandangan singkat ini akhirnya membuktikan bahwa kostum cerah dan akurat dengan komik ternyata bisa diterapkan tanpa harus terlihat konyol dan juga berlebihan. Hingga puncaknya dalam film Deadpool and Wolverine, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Wolverine berkesempatan memakai kostum kuning ikoniknya, sebuah hal yang selama ini pasti sangat kita nanti-nantikan.
Sebelumnya kita semua pasti tahu bahwa film Logan ditetapkan untuk menjadi film terakhir dalam trilogi film Wolverine. Termasuk juga terakhir kalinya Hugh Jackman memainkan karakter populer dari waralaba X-Men yang sudah melibatkannya sejak rilis pada tahun 2000 silam. Namun, hampir 1 dekade setelah Hugh Jackman memutuskan untuk pensiun, aktor asal Australia tersebut akhirnya memutuskan untuk kembali memerankan karakter ikoniknya dalam film Deadpool terbaru. Dalam sebuah wawancara bersama dengan Empire Magazine, Hugh Jackman menceritakan perannya sebagai Wolverine setelah sempat rehat dan bagaimana rasanya ketika akhirnya bisa mengenakan setelan kuning cerah dari karakter tersebut. Menurut penuturannya, Wolverine nyaris memakai kostum kuning ikoniknya dalam film The Wolverine, namun adegan tersebut hanya dimaksudkan sebagai adegan ending alternatif. Hingga ketika berkesempatan untuk memakai kostum tersebut dalam film Deadpool and Wolverine, sang aktor mengaku bahwa mengenakan kostum tersebut adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Dirinya juga menambahkan bahwa dengan penampilan seperti itu, rasanya seperti membawakan sisi berbeda dari karakter Wolverine, di mana hal ini belum pernah diperlihatkan sebelumnya, dan tentunya sangat menarik bagi Hugh Jackman sendiri. Selain sebagai fanservice ultimate bagi para penggemar film Marvel, keputusan untuk memakai kostum kuning ini sudah dipikirkan secara matang oleh sutradara dan juga semua yang terlibat dalam proses produksi filmnya. MCU terkenal menampilkan karakter yang sangat identik dengan penggambaran mereka di dalam komiknya. Selain kebiasaan untuk memilih pemeran yang memiliki latar belakang yang sama dengan karakternya, termasuk dengan ras, asal tempat tinggal, dan juga kebudayaannya, MCU seringkali memperlihatkan kostum yang ikonik dengan karakter aslinya. Sehingga tidak mengherankan jika pada akhirnya Wolverine bisa mengenakan kostum kuning cerah, karena memang dalam komik yang dijadikan sebagai materi sumbernya, Wolverine mengenakan setelan kostum seperti itu. Dan yang jelas, Wolverine dalam film Deadpool terbaru sejatinya adalah seorang varian, di mana seperti yang kita tahu, kebanyakan varian tentu memiliki perbedaan dengan varian-varian lain dari dirinya, termasuk dengan Wolverine yang mengenakan kostum kuning ini. Meskipun tetap diperankan oleh Hugh Jackman, nyatanya dia adalah sosok yang berbeda dengan Wolverine yang selama ini kita kenal. Sudah sangat kita ketahui bahwa Wolverine dari universe X-Men tidak pernah merasa tertarik untuk mengenakan kostum ikoniknya. Dirinya lebih menyukai memakai kaos tanpa lengan karena dirasa lebih leluasa dalam membantu pergerakannya selama pertarungan. Nah, tapi mengapa varian Wolverine dalam film ini memilih mengenakan kostum biru dan kuning yang terlihat sama dengan versi komiknya? Dalam cuplikan trailer terakhir ini, Logan terlihat mengungkapkan alasan di balik pemilihan kostum tersebut. Dia menyebutkan bahwa Cyclops, Storm, dan Beast mereka sempat memohon kepadanya untuk memakai kostum ikonik tersebut. Scott used to beg me to wear this suit. So did Storm and Beast. Meskipun awalnya Wolverine menolak karena dia tidak ingin dianggap menjadi bagian dari mereka, dalam hal ini menjadi bagian dari tim X-Men, karena Logan pada dasarnya lebih senang bekerja sendiri bukan bersama tim. But I couldn't have him thinking I wanted to be there. Namun karena ada sesuatu yang terjadi dengan tim X-Men, kemungkinan adalah kematian dari rekan dan sahabat Logan tersebut, sekarang Wolverine terlihat menyesal dan memilih memakai kostum kuning ikoniknya sebagai cara untuk menghormati rekan satu timnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anggota X-Men dari universe varian Logan ini memang masih belum diketahui. Yang jelas, kepergian mereka tampak menghantui Wolverine sehingga dirinya bersedia untuk mengenakan kostum ikonik tersebut. Dan itulah jawaban bagi kalian semua yang mempertanyakan kenapa kostum kuning ikonik dari Wolverine baru dipakai sekarang, tidak pernah diperlihatkan dalam film X-Men sebelumnya, dan baru ditampilkan dalam film Deadpool terbaru. Semoga dengan menyaksikan video kali ini, kalian yang semula penasaran dan bingung, sekarang menjadi semakin tercerahkan. Untuk itu, kami berharap kalian bersedia untuk menekan tombol like-nya, sebagai bukti kalian sudah puas dengan penjelasan kami. Jika ada yang tidak setuju dengan alasan tersebut, atau memiliki pandangan tersendiri terkait kostum Wolverine, silakan langsung tulis di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.